Buat kamu yang saat ini lagi bekerja sebagai seorang sales atau apapun itulah ya, bekerja di perusahaan, kamu mungkin saat ini lagi galau, pengen resign tapi gak punya kerjaan baru, belum punya pekerjaan pengganti, mau bisnis bingung mulainya dari mana, tapi lu udah gak nyaman di perusahaan yang sekarang. Gue akan ceritakan sebuah kasus yang barangkali akan lebih bisa membuat kamu relate dengan materi kali ini. Materi kayak kuliah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, gak pekaan, gak perhatian? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Ini sudah termasuk broken company. Cuma aneh karena banyak orang yang tetap bertahan dan mampu bertahan sebenarnya sampai bertahun-tahun. Dia mencoba menyamankan diri, nggak nyaman, mencoba menyamankan diri demi keamanan finansial ya. Kadang demi gaji ya kan, mikir cicilan, padahal jiwanya sebenarnya tidak nyaman. Broken company ini adalah perusahaan yang katanya sih sangat membuat karyawannya stres. Di sebuah perusahaan itu nggak ada satu reason yang mutlak, pasti ada banyak reason yang lain. Contohnya nih, leader, teman-teman kerja, job description-nya itu sendiri, sistemnya, customer-nya, dan lain sebagainya. Itu menjadi reason yang bisa memunculkan mental health issue. Sayangnya belum banyak perusahaan di Indonesia yang aware soal ini. Mereka paling cuma ngasihnya gaji ditinggiin, ya kan, fasilitas mobil. Kita pikir itu hal yang bersifat materi itu bisa menenangkan jiwa lo. Padahal kalau lo tahu di ilmu psikologi, materi itu tidak bisa menyentuh jiwa kamu. Jadi ceritanya ada seseorang nih, dia mau resign, ya kan? Sebenarnya nggak cuma dia doang yang resign, ada banyak yang resign. Cuman aku akan highlight satu orang ini. Gue nggak bisa sebut namanya dan gue juga nggak boleh sebut perusahaannya, apalagi perusahaannya bisa-bisa gue disomasi. Dapat duit kagak, malah disomasi. Dia cerita, Mbak, aku tuh sebenarnya mencintai pekerjaan ini, tapi entah kenapa gue kayak kehabisan alasan untuk stay. Mungkin pressure target. Sebenarnya gue juga orang yang bukan terlalu mikirin target bakal kecapai atau enggak. Udahlah, terserah aja mau tercapai atau enggak. Yang penting gue berusaha sebaik mungkin gitu. Oh gitu. Terus kalau teman-teman juga sebenarnya mereka asik-asik sih ya, walaupun ada 1-2 orang yang agak-agak nyebelin, tapi itu nggak jadi soal kalau buat saya. Dia bilang gitu. Terus sistemnya ya gimana ya, namanya perusahaan itu nggak akan ada perusahaan yang sempurna gitu kan Mbak. Dan masalahnya apa? Orang jadi bingung loh, kamu mau resign karena apa? Akhirnya gue marah-marahin dia. Ya gue bingung kan kalau golongan darah B diceritain harus gamblang kan yang cerita. Gue harus bisa relate, nah nggak bisa relate ini. Terus dia lanjutin lagi, aku nggak tahu kenapa, tapi kayak aku exhausted gitu, aku lelah dengan semua ini, yang aku sendiri nggak tahu kenapa. Wah, kalau udah ngomongnya kayak gitu itu udah ke jiwa gitu, udah ke perasaan yang nggak cuma perasaan. Kalau perusahaan itu masih surface ya, perasaan itu masih surface, senang, sedih, lu masih bisa tahu alasannya, itu berarti masih di perasaan. Cuman kalau udah lu kehabisan kata-kata, lu nggak tahu lagi alasannya kenapa, itu udah sampai ke jiwa. Tolong kembali ke pemilik jiwa. Siapa? Allah lah, masa pasangan kamu emangnya lagu. Oke, lanjut dulu. Akhirnya pada titik dia nggak tahu harus bagaimana, dan dia nggak tahu kenapa, tapi yang pasti dia udah nggak nyaman. Cuman ketika mau resign, Mbak, aku kan ditanya tuh sama bos gue yang pertama. Tanya-tanya, bos gue juga nggak berani untuk nahan gue. At the end dia cuma bilang bahwa kalau udah dibikinin masak-masak ya udah nanti coba ngobrol sama bos besar gitu ya.
selang beberapa hari dia di WhatsApp sama bosnya yang bos besar, bilang bahwa aku agak worry dengan satu hal gitu kan, basa-basi dulu lah intinya. Aku agak worry dengan satu hal, yaitu kamu mau resign gitu. Bos besarnya ngomong kayak gitu. Boleh nggak misalkan kita ngobrol dulu, diskusi biasa, ngobrol biasa gitu. Anak ini awalnya juga deg-degan kan, aduh aku tuh udah nggak nyaman banget, takut ditahan gitu ya. Udah pengen pergi, udah bisa nggak sih pergi aja gitu, udah sih resign aja. Tapi akhirnya karena dia nggak enak juga sama si bos besar, ya udahlah biar clear sekalian, dia bisa ngomong apa adanya, dia ngasih feedback juga kalau misalkan bermanfaat, ya udah akhirnya dia melakukan sebuah semacam small talk yang awalnya tuh dikasih waktu 30 menit, dia akhirnya molor sampai sejam ya. Kayak ini sih kalau menurut gue ya, lebih cenderung kayak sesi psikolog sih ketika dengar ceritanya ya. Jadi diceritain, dia ngobrol banyak si anak itu, dan si bosnya yang gue suka adalah si bos besarnya ini, dia selalu mencatat feedback apapun masalah-masalah yang surface-nya. Belum ngomongin jiwa, tapi dia udah ngomongin sistemnya, teman-temannya, semua lingkungannya dia digali sama bos besarnya. Bos besarnya tuh cowok, kebetulan juga bukan orang Indonesia. Ya khas orang-orang bule gitulah, yang bisa mengklarifikasi sesuatu. Oh jadi kamu gini ya, oh menurut kamu jadi gini ya, oh gitu, saya catat dulu ya, oh harusnya sih memangnya kayak gini. At the end, semua unek-uneknya si anak ini keluar, dan dia merasa didengerin. Walaupun belum tentu dia bisa merubah keputusannya, belum tentu juga perusahaannya bisa merubah dirinya gitu. But at least kalau gue ngeliat, bosnya tuh bagus dari cara dia mendengarkan, terus mencoba memahami ya, karena kan temen gue orang Indonesia, artinya kan ada perbedaan bahasa di sini. Itu aja udah jadi PR. Tapi bos ini tuh mau mendengarkan carefully, mengklarifikasi apakah benar maksud kamu ini, gitu ya. Setelah endingnya dia bilang mensummary itu jadi ada poin-poin yang kamu nggak suka ini gitu kan. Hal yang dia bisa bantu, misalkan memang itu wewenangnya dia, si bos besar ini langsung memberi solusi ini. Dan beberapa hal memang dia agak surprise juga si bosnya ini, karena oh ternyata ada masalah kayak gitu ya, oh aku baru tahu gitu. Nah, bosnya cuma bilang, saya cuma bisa minta kamu considering lagi gitu, mempertimbangkan kembali, karena saya lihat kamu itu punya attitude yang baik, punya kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan kamu ini. Aku akan jadi sedih kalau misalkan kamu jadi pergi, jadi resign. Bosnya bilang gitu. Si anak ini bilang, ya udah beri saya waktu sebulan untuk considering it, tapi ada request dari saya gitu. Saya minta waktu tiap minggu weekly meeting small talk kayak gini 30 menit aja. Sebenarnya layernya itu harus ke bos satu dulu baru ke dia. Bos besarnya oke, kalau gitu nggak apa-apa. Setelah itu dia bilang gini ke gue, Mbak, gue ngerasa dihargai, gue ngerasa didengerin sih, dan agak plong aja, nggak tahu kenapa. Walaupun ini belum bisa merubah keputusan saya, tapi relief gitu loh Mbak. Aku langsung, jadi sebenarnya kamu tuh cuman butuh mengomunikasikan keluh kesah kamu cuman butuh didengerin aja sebenarnya. Ya bukan berarti didengerin doang, maksudnya itu berawal dari didengerin. Sementara selama ini lu nggak mendapat itu dari bos pertama kamu, ya kan? Aku bilang gitu. Jadi kayak merasa lu sendirian gitu kan. Nah sementara baru ketemu bos besar pas mau resign, dan kamu merasa didengerin oleh bos itu. Anak ini nambahin lagi, ya Mbak kemarin tuh aku sempat muji bos gue loh. Muji gimana? Yang saya suka dari Bapak itu mau mendengarkan keluh kesah saya. Karena banyak bos-bos lain atau leader-leader lain itu nggak mau dengerin. Mereka cuma mau menerima feedback dari kita kalau target salesnya sudah tercapai. Wah, aku bilang gini, ya nggak bener kayak gitu. Pantesan lu stres. Itu tuh kayak bayi belum bisa ngomong ya kan, tapi dia butuh makan nih gitu. Nah sementara lu bisa ngomong dulu, baru lu tak kasih makan gitu. Nah kira-kira kayak gitu ceritanya teman-teman. Banyak dari kita tuh mengesampingkan apa yang namanya mental health di pekerjaan kita, di perusahaan kita. Gue belum punya perusahaan. Mengabaikan jiwa-jiwa mereka yang kehausan dengan iming-iming gaji besar, benefit besar, tunjangan besar dan lain-lain lah. Sebenarnya
itu tuh jiwa kamu tetap kehausan meronta-ronta. Asik. Apa sih? Nah, itu sampai ke psikosomatis loh. Sakit-sakitnya kita itu sebenarnya timbulnya berawal dari pikiran. Stres yang lu nggak anggap itu, yang lu abaikan itu. Keinginan jiwa yang lu abaikan. Nggak cuma menyerang mental, tapi juga sampai ke fisik. Gua kasih benang merahnya. Kalau lu stres, gula darah itu cepet banget naiknya. Ketika gula darah tuh naik dan intensitasnya terus-terusan dalam waktu bertahun-tahun, itu menurunkan imun tubuh kamu. Ketika imun tubuh kamu, kalau cuman flu doang nggak apa-apa. Tapi kadang imun tubuh itu kan nggak cuman menyerang bagian radang, tenggorokan, enggak. Kadang ada yang jantung, organ dalam kena, radang ya. Nggak kelihatan, tapi itu ngerogotin kamu. Sampai akhirnya setelah usia 45 tahun, 50 tahun, baru ketahuan penyakit-penyakit tersebut. Jadi penting banget di sini yang namanya jiwa yang tenang. Bahwa di surat Ar-Ra'd ayat 28, jiwa-jiwa yang tenang itu adalah orang-orang yang sering mengingat Allah. Tapi kan kita juga harus punya support system juga ya kan. Kita kan punya pilihan. Nggak cuma sekedar, di broken company lah. Ya udahlah kita dikit terus aja. Tapi kan lu punya motivasi untuk mencari yang lebih baik. Tolong, penting banget nih buat para leader, buat perusahaan siapapun loh. Coba dengerin karyawan-karyawan kamu. Karena lo adalah bapak atau parentsnya, orang tua dari karyawan kamu. Bayangin lu punya orang tua, tapi orang tuanya tuh diktator ya. Gak mau dengerin, ya stres tuh anak, sama kayak gitu. Apapun masalahnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi